Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Selena Oviera dengan NPM 2251047 dari kelas agama 1 BME. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan oleh Biku Utamo dan almarhum Bapak Cornelis Powor mengenai hukum karma. Istilah karma sendiri merupakan bahasa asli dari Sanskerta yang bersumber dari kata kar yang artinya perbuatan. Dalam agama Buddha, satu perbuatan diklasifikasikan sebagai karma bukan karena ada tindakan saja, tetapi perbuatan itu juga harus disertai dengan niat atau kehendak ketika melakukannya. Dari penjelasan ini tentu sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh Biku Utamo bahwa karma merupakan suatu niat. Setiap perbuatan dilakukan oleh seseorang dengan suatu niat akan disebut sebagai buah karma. Namun terdapat juga perbuatan yang dilakukan tetapi tanpa niat, maka hal ini tidak akan diklasifikasikan sebagai karma. Seperti misalnya sedang berjalan kaki, kemudian ada daun yang di bawahnya itu ada semut, lalu kita menginjak daun tersebut tanpa menyadari bahwa di bawahnya itu ada semut yang membuatnya mati. Hal ini berbeda bahwa ketika kita melihat semut sedang berjalan di samping kita, kemudian kita sengaja pencet semut tersebut. Nah, hal ini baru bisa kita sebut sebagai karma. Seperti perkataan Biku Utamo, setiap orang memiliki karmanya masing-masing. Bahkan ketika kita dilahirkan saja sudah memiliki karma. Pertemuan yang paling awal atau karma yang paling pertama adalah pertemuan dengan orang tua. Setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak dapat memilih orang tua mana yang akan melahirkannya. Kita terlahir di keluarga tertentu adalah bawaan dari diri kita masing-masing. Nah, dalam hal ini bisa dibilang bahwa karma pada diri setiap orang ini dapat bertemu di satu sisi. Karma yang melahirkan ini juga diikuti dengan karma yang mendukung. Misalnya, orang tuanya pintar, maka anaknya pintar. Orang tuanya ganteng dan cantik, maka anaknya akan ikut ganteng dan cantik, atau bisa dibilang lahir dengan kondisi fisik yang bagus. Hal inilah yang disebut dengan karma yang mendukung. Selain itu juga terdapat karma yang mengurangi. Misalnya, seseorang tersebut sudah terlahir di keluarga yang sukses, lalu pandai, lalu mempunyai penampilan yang bagus, namun ada karma yang mengurangi, yaitu perilakunya saat ini. Nah, misal dia sudah mempunyai pengetahuan dhamma yang bagus, lalu dia pintar atau cerdas, tapi dia masih berani melakukan berbagai pelanggaran, masih berani melakukan banyak hal yang tidak baik, misalnya suka minum minuman keras. Nah, dalam Pancasila Buddhis kan terdapat berbagai sila, yaitu berlatih diri untuk tidak membunuh, mencuri, berbuat asusila, berbohong, dan mengonsumsi minuman keras. Nah, perilaku mengonsumsi minuman keras ini dapat memicu terjadi 4 sila lainnya, yaitu membunuh, mencuri, berbuat asusila, dan berbohong. Nah, jika suatu ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan geger otak atau koma, apa gunanya kekayaan kepandaian yang ia miliki yang akhirnya membuatnya hanya berbaring di rumah sakit. Nah, inilah yang dinamakan karma yang mengurangi atau mengurangi karma yang sedang berjalan. Nah, setelah ia bangun dari koma, ia akan menjadi pelupa atau amnesia. Nah, hal ini merupakan karma yang memotong. Sebaliknya, ada orang yang kurang mampu, lahir dari keluarga yang kurang mampu, lahir dengan kondisi fisik yang kurang sempurna, tapi perilakunya itu baik. Bahkan pengertian damanya baik, melaksanakan sila dengan baik, hingga suka menolong orang. Sampai suatu ketika, orang yang ditolong ini merasa berutang budi padanya. Akhirnya orang tersebut memberikannya bantuan seperti memberikannya tempat tinggal yang lebih baik dan bantuan yang lain sebagainya. Dari contoh ini kita dapat mengetahui bahwa karma yang memotong bisa diibaratkan seperti dulunya bahagia, tapi karena perilakunya jelek akhirnya membuatnya menderita. Nah, bila dulunya menderita tapi banyak perilaku baik, hidupnya itu akan menjadi lebih bahagia. Sehingga kita perlu tahu bahwa setiap orang dapat merubah karmanya sendiri. Yang merubah semua itu adalah dirinya sendiri. Nah, perlu diketahui juga bahwa tidak semua karma itu jelek, tapi juga terdapat karma yang baik. Nah, ketika melakukan sesuatu dengan niat tertentu, itulah yang disebut sebagai karma. Sehingga karma ini akan melahirkan buah karma yang terdiri dari 2 macam, yaitu jika melakukan perbuatan baik, maka akan melahirkan buah karma yang baik. Nah, sedangkan jika melakukan perbuatan yang buruk, maka akan melahirkan buah karma yang buruk. Contoh yang simpel seperti ketika kita mempunyai pikiran dengan niat untuk memukul seseorang, namun tidak kita lakukan, itu sudah termasuk karma yang nantinya akan melahirkan buah karma yang buruk. Karena kita sudah mempunyai niat, hanya saja tidak kita lakukan saja perbuatannya, sehingga kita ini dapat melakukan niat baik, tapi kita juga bisa melakukan niat buruk. Niat baik buruk ini dapat dilakukan dengan ucapan serta pikiran. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh almarhum Bapak Cornelis Powor bahwa banyak perbuatan karma yang dapat dilakukan oleh diri manusia, misalnya seperti melalui ucapan maupun pikiran yang hanya diri kita sendiri yang tahu apa yang kita pikirkan. Nah, dalam hal ini apa yang kita pikirkan lalu kita ucapkan kemudian kita lakukan, semua hal ini akan mengakibatkan karma. Bahkan karma juga ada yang berat dan ringan. Karma berat atau garuka kama yaitu perbuatan yang memiliki akibat paling besar maupun kuat yang mampu menimbulkan hasil dan kehidupan kedua atau selanjutnya, dan kekuatan karma lain itu tidak mampu mencegahnya. Nah, misalnya seorang anak itu membunuh ibu kandungnya atau ayah kandungnya. Nah, hal ini merupakan perbuatan yang paling buruk dan merupakan karma paling berat daripada karma-karma yang lain. Nah, jika orang yang melakukan hal tersebut sudah meninggal, maka ia akan ditempatkan di neraka yang paling bawah.
Kemudian karma lainnya akan berperan ketika seseorang meninggal adalah karma kebiasaan. Kemudian ada karma yang dibuat menjelang seseorang meninggal yang umumnya itu dilakukan di pikiran. Pikiran yang kita pikirkan sebelum meninggal inilah yang akan menentukan kita akan dilahirkan kembali dalam kondisi seperti apa. Nah, oleh sebab itu, orang Buddhis itu selalu dididik untuk membiasakan diri untuk mengontrol pikiran dengan meditasi supaya pikirannya itu bisa diarahkan ke arah yang lebih positif. Nah, selanjutnya karma yang pernah dilakukan sekali, 2 kali, 3 kali, atau tidak sering dilakukan. Misalnya, menyolong duit orang tua tanpa izin orang tua sewaktu masih kecil, berkelahi, atau membunuh nyamuk. Sehingga perbuatan seperti ini sangat menentukan kelahiran kembali seseorang. Jika baik, maka akan dilahirkan kembali dalam kondisi yang baik, namun bila jelek, akan dilahirkan kembali dalam kondisi yang jelek. Nah, inilah berat ringannya karma serta dampaknya ketika seseorang meninggal. Adapun waktu matangnya karma juga sulit untuk diketahui kapan dimulainya. Oleh sebab itu ada yang mengatakan bahwa orang baik itu meninggalnya cepat sedangkan orang yang jahat itu umurnya panjang. Nah, hal ini sebenarnya berkaitan dengan aturan permainan karma itu sendiri yang juga berhubungan dengan waktu matangnya karma atau waktu karma itu berbuah. Kemudian terdapat juga hal yang tercantum dalam Visuddhimagga yang berisi terdapat karma yang dibuat pada kehidupan sekarang akan berbuah nanti atau pada kehidupan selanjutnya. Namun ada juga karma yang begitu kita lakukan akan langsung berbuah atau biasanya disebut sebagai karma yang berbuah cepat. Adapun karma yang dibuat pada kehidupan sekarang itu tidak akan berbuah sampai kita meninggal. Nah, hal inilah yang akan berdampak pada kehidupan berikutnya. Karma ini tidak hanya hidup atau muncul pada kehidupan berikutnya, namun juga akan muncul di kehidupan ketiga, keempat, kelima, atau keenam yang akan datang dan seterusnya. Walau ada orang yang mengatakan bahwa karma itu tidak adil, namun kita harus tahu bahwa terdapat karma yang berbuah cepat dan karma yang akan berbuah di kehidupan selanjutnya. Kemudian ada juga karma yang disebut dengan ahosikama yang artinya karma yang tidak bisa berbuah lagi karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya itu sudah habis. Nah, hal ini biasanya berlaku kepada arahat, para Buddha, dan sama Sang Buddha. Nah, jika mereka meninggal dunia, karma tidak bisa mengejar mereka lagi. Jadi walau mereka telah berbuat banyak perbuatan buruk dan meninggal dunia sebagai arahat atau sebagai Buddha atau Pacika Buddha, karena tidak ada kelahiran kembali lagi, maka karma tersebut akan hilang dengan sendirinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kelahiran kembali akan selalu berkaitan dengan setiap perbuatan yang pernah dilakukan pada masa lalu, atau singkatnya setiap perbuatan yang pernah ia lakukan yang biasanya dapat dijelaskan dengan karma yang terletak pada setiap diri masing-masing orang. Nah, hal inilah yang akan menentukan seseorang akan dilahirkan kembali ke alam apa, mau alam manusia yang bagaimana dirinya nanti, mungkin menderita, cacat, dan lain sebagainya. Bahkan begitu kita lahir juga sudah ada karma yang mengatur kita. Karma ini akan mengatur kita untuk menjadi apa dengan bentuk, ciri, tampang, kondisi yang sedemikian rupa, kenapa kita lahir pada keluarga yang begini, begitu, baik bahagia maupun berantakan. Hal ini biasanya disebut dengan janaka karma, yang artinya karma yang menyebabkan timbulnya syarat untuk terlahirnya kembali suatu makhluk. Kemudian karma tersebut juga yang akan mengatur kita itu akan hidup berapa lama sejak kita lahir. Apakah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, hal inilah yang akan menjadi suatu penentu bahwa kita akan hidup berapa lama sesuai dengan karma diri kita masing-masing. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Bhikkhu Utamo bahwa memang coretan karma, takdir, nasib itu tercoret pada telapak tangan kita. Namun semua hal tersebut juga mempunyai kaitan dengan perbuatan kita. Perbuatan apa yang kita niat, maka perbuatan apa yang akan kita lakukan. Apalagi jika kita mengembangkan kebajikan dengan tubuh kita, ucapan kita, pikiran kita. Dan jika kita melakukan itu, maka yang dulunya menderita akan dikurangi penderitaannya. Yang dulunya bahagia, maka akan menjadi lebih bahagia. Sehingga kita semua dapat merubah karma pada diri kita masing-masing. Perbuatan yang kita lakukan dengan mata, ucapan, dan pikiran kita sendiri itu dapat merubah jalan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati jangan sembarangan melakukan kejahatan sekalipun dengan pikiran, ucapan, dan badan. Perlu diketahui bahwa kejahatan dengan pikiran adalah salah satu kejahatan yang paling sulit untuk dihindari. Sedangkan kejahatan dengan ucapan dan badan merupakan kejahatan yang mudah untuk dihindari. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa pikiran merupakan pelopor dari segalanya. Semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan dasarnya melalui pikiran. Sehingga kita harus melakukan perbaikan pada pikiran kita dengan mengembangkan pikiran positif pada setiap saat. Solusi ini juga sama dengan apa yang telah diusulkan oleh Bhikkhu Utamo bahwa kita harus selalu mengembangkan cara berpikir positif karena itu adalah bagian dari karma kita. Pikiran positif akan menimbulkan ucapan yang positif juga perbuatan yang positif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimat semoga semua makhluk hidup berbahagia secara berulang kali. Sehingga ucapan kita akan otomatis sejajar dan searah dengan perilaku kita untuk membahagiakan lingkungan sekitar kita.
Dari penjelasan ini, seperti perkataan Biku Utama bahwa karma itu kita yang membuatnya sendiri, yang dimana perbuatan baik akan memperbaiki karma yang sudah ada, namun perilaku jelek akan memperburuk karma yang sudah ada. Hal ini juga serupa dengan perkataan almarhum Bapak Cornelius Bower bahwa semua hal itu tergantung pada diri kita sendiri. Maka dari itu, perbanyaklah berbuat hal yang positif untuk menghindari berbagai hal yang negatif. Apalagi jika kita sudah menyadari bahwa hal yang kita lakukan adalah hal yang negatif, maka segeralah untuk berbuat perbuatan lain yang bersifat positif. Misalnya Fang Sheng, yaitu kegiatan melepaskan satwa yang terancam terbunuh ke alam bebas agar kita sebagai manusia dapat terhindar dari mara bahaya dan mendapatkan kebaikan. Dengan demikian, karma mempunyai kaitan yang amat besar dengan perilaku kita. Sangat besar pengaruhnya dengan jalan kehidupan kita. Maka dari itu, perbanyaklah berbuat kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan kita dengan benar untuk merubah keburukan menjadi kebaikan, kebahagiaan menjadi lebih berbahagia. Dengan begitu, kebahagiaan akan menjadi milik kita karena karma berpengaruh untuk kehidupan kita. Adapun dengan belajar hukum karma, kita dapat menyadari apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Dikarenakan masa depan kita dari hari ke hari juga tergantung dari karma kita. Yang bisa kita lakukan sekarang akan membentuk suatu karma baru. Jadi karma tidak selalu berasal dari yang lampau, namun karma juga berasal dari kehidupan sekarang yang kita lakukan saat ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa karma sangat berhubungan dengan perbuatan seseorang saat ini. Segala sesuatu yang dilakukan pada saat ini akan menentukan buah karma di masa depan. Dengan demikian, karma bukanlah suatu nasib yang tidak bisa diubah. Karma masih dapat diperbaiki dan diubah dengan melakukan berbagai karma atau perbuatan lain yang lebih baik. Jadi perbuatan saat inilah yang paling penting. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.